Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di channel yang suka sama motor, hobi sama motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Oke, jadi mungkin banyak yang penasaran ya sama motor ini karena belum pernah masuk record atau enggak top speed atau enggak tes motor secara langsung terus sambil direkam ya. Karena selama ini gue cuman bahas motor tapi nggak ada test drive-nya. Gue akan test drive untuk hari ini buat kalian semua. Gue sekalian ngetes kamera baru kalau lu semua sadar ya. Karena di video ini gue udah pakai GoPro Hero 10 yang lebih proper, yang gue udah idam-idamkan dari berapa tahun lalu. Bukan berapa tahun lalu ya, mungkin ya gue pengen lah GoPro Hero 10 ke atas tuh. Jadi baru kebeli, jadi skip aja dulu soal GoPro Hero 10 nya. Tapi kalau ada yang mau tahu soal GoPro 10, nanti gue mungkin akan bikin video reviewnya. Di sini gue akan kasih tahu ke kalian, atau enggak gue akan kasih lihat ke kalian akselerasi top speed Supra ini setelah di bore up jadi 55 mili, pengapian BRT, dan juga apalagi ya, Mokan S ya. Gue pindah posisi dulu. Nah, jadi gue akan tes motor ini dengan spek yang akan gue sebutin ke kalian. Speknya adalah CR55, langkah standar, noken as gerusan, knalpot full system 26 kalau nggak salah, gue lupa. Terus pengapiannya BRT, akinya masih pakai yang biasa, pengisian udah full wave. Itu aja sih kayaknya ya. Oh, sama karburator udah dimainin dalamnya, tapi luarnya standar, masih pakai box filter nih. Tapi filternya dalamnya tuh udah nggak gua pakai ya, jadi loss lah. Nah, jadi sebenarnya bukan seberapa kencang nih motor ya, top speednya berapa sih gitu kan, penasaran. Gue juga sebenarnya gue udah tahu top speednya tuh di sekitar 120 125an gitu. Cuma kan tuh dengan kondisi badan gua, berat badan gua tuh 69 ya, anggaplah 70 kilo. Bawa ini motor dapat top speed sih, gua kemarin nyoba di 125 gua dapet. Itu treknya Andara. Kalau lu yang senang nongkrong di Andara pasti lu tahu lah seberapa panjang trek Andara. Itu gua dapet CP25, sempet dapat. Nah, gua akan coba lagi rekam dengan kamera baru gua ini ya, sombong ya. Gua akan tunjukin ke kalian berapa top speednya, terus seberapa cepat akselerasinya setelah di bore up. Terus gue pakai gear ini, gear apa namanya, depan belakang. Depan gue pakai standar ukuran 14, dan untuk yang belakang gue ganti ya, gue entengin di 38. Jadi gue pakai 14 38 untuk belakangnya. Kalau awal-awal gue pakai 14 35. Itu berat banget sih buat touring sih, enak. Ke mesin lu pun nggak beban ya kalau buat harian atau buat middle gasnya tuh gitu. Nah, tapi ini sih gue udah dapet cocoknya 1438. Terus middle RPM nya gue kalau jalan-jalan tuh di 80 km per jam tuh udah enak, RPM nya tuh nggak ngegerung banget. Jadi gue akan sebutin kayak yang gue sebutin tadi. Speknya gue adalah, gue ulang sekali lagi, dengan bak kopling. Sebenarnya ini koplingnya udah agak mau habis ya, cuman masih bisa lah gue buat ngetes lah ya. Mungkin akan gue bikin lagi nanti videonya setelah gue kan akan rencananya mau ganti kampas kopling. Terus karena karet termokoplingnya udah oblak, gue mau ganti karet termokopling, dan gue mau entengin magnet. Tapi itu nanti akan gue bikin videonya lagi ya. Jadi ini akan gue tes dulu motornya dengan kondisi, gue ulang lagi, CR55, piston KZ oversize 200, noken AC gerusan, klepnya standar, knalpotnya full system, gear 1438. Terusnya CDI nya gue pakai BRT, gue lupa dia apa, Powermax ya, apa Hyperband gue lupa. Terusnya pengisiannya udah gue bikin full wave, lampunya semua masih standar, pengapian cuman gue upgrade di bagian CDI. Terus businya gue masih pakai NGK biasa. Nah, seberapa kencang nih motor? Ayo kita coba kita tes, oke?
Oke guys, jadi itu videonya. Sesuai yang lu lihat ya, gua nggak mengadi-ngadi. Mungkin rate-nya antara 120 atau 125 lah ya, antara itu ya top speednya. Mungkin itu video setelah sekian lama baru gua bisa kasih tahu lu speednya si Supra Agen Sembako ini ya. Mungkin kalau gua diet, kalau gua berat di 50-an, mungkin ini motor akan lebih cepet naiknya ya, karena kayaknya berat badan gua ya lumayan di berapa, di anggaplah 70 ya, karena kurang 69 tuh pembulatannya 70 itu lumayan berat ya. Jadi kemungkinan memang pengaruh berat badan juga, jadi mungkin top speednya di 120 125. Mungkin kalau lo punya spek yang sama dengan berat yang lebih ringan berat badannya, mungkin akan lebih enteng si motornya, akan berakselerasi lebih cepat juga, dan mungkin top speednya pun akan naik ya, karena lo punya bobot yang lebih ringan dan lo lebih mencapai top speednya lebih cepat sebelum jalanannya habis ya. Jadi sih itu cuman asumsi gua aja ya, gua nggak tahu, mungkin yang punya berat badan enteng pengaruh ke motor kayaknya sih ya. Pastinya ya pengaruh ya, cuman gua nggak tahu seberapa banyak pengaruhnya. Kalau misalkan gua dengan berat badan 70 naik ini, terus gua diet punya berat badan 50 misalkan, gua nggak tahu top speednya akan berubah seberapa drastis, terus akselerasinya akan berubah seberapa drastis. Jadi gua nggak pernah tahu. Oke, jadi gua akan ulang lagi. Ini motor yang gua tadi tes, Supra Agen Sembako ini dengan spek 55 CRKZ. Gua pakai merek VIM dengan dom, gue lupa 1 mili kalau nggak salah ya, 1 milian kurang lebih domnya. Dom ke atas ya, kan kalau yang Supra standar itu blesek ke bawah ya, apa celong gitu, nggak jenong. Nah kalau VIM atau MPPKZ ini lebih jenongan yang VIM sih. Gue pakai merek VIM CRKZ oversize 255 mili. Terus noken asnya gerusan, gue lupa, liftnya digerus 2 mili kalau nggak salah ya. Ya itulah, ada sih pembahasan noken asnya kalau lo mau cari di video sebelumnya ada. Terus di bagian porting polish juga gue porting polish tipis aja, kulit jeruk segala macamnya aja, gue nggak lebar-lebar karena takutnya kalau kelebaran malah jadi ngempos, karena gue cuman spek 55 harian ya. Terus untuk di karburator gue pakai standar. Ini gue karbu standar, cuman dalamnya gue naikin, gue lupa spoiler itu gue naikin di 40 ya. Berapa ya, gue lupa deh. Sorry, itu gue naikin di 80 atau 90 atau 85, gue lupa ya. Antara itulah gue naiknya nggak gede-gede banget, karena gue masih membutuhkan kehematan bahan bakar. Walaupun yang sekarang aja menurut gue boros ya, karena gue suka pakai Scoopy ya, Scoopy yang ESAF itu perbandingannya jauh banget sih ya. Gue, ya Allah, ini full tank ini dia sehari juga bisa habis kalau lo tangannya nggak sekolah gitu ya. Ini udah lumayan boros menurut gue. Lanjut lagi ke spek ya. Terus gue CDI-nya pakai apa, BRT Hyperband, kiproknya pakai NMAX karena gue udah full wave. Terus knalpot gue pakai ini kemarin leherannya Amfibi ya, full system, tas cacing. Tapi ini bukan yang underbone ke kolong ya, gue masih senang yang ke samping. Kalau ke kolong pasti wassalam, sering mentok ke poldur nantinya. Untuk ukuran gear sendiri, gue tadi seperti yang gue sebutin di awal, gue pakai gearnya itu 38 di belakang dan depannya masih pakai 14. Ukuran ternyata gue pakai 420, bukan 428, ini lebih kecil. Terus kenapa nggak pakai triple S? Nunggu budgetnya bos. Tabungan gue udah lumayan terkuras buat beli GoPro ya. Jadi gue akan lebih ngeduluin gear biar nontonnya lebih enak, ngerekamnya lebih pede, lebih asik ya. Jadi puas gue ngeliat rekaman GoPro ini. Kok jadi ngelantur ke GoPro. Kita lanjut lagi. Terus itu aja spek motornya. Dan seperti yang kalian lihat, top speednya tadi terekam di sini ya, antara 120 sampai 125 kurang lebih ya. Segitu dulu aja videonya. Terima kasih yang udah menonton video ini. Akhirnya mungkin ini bisa menjawab beberapa pertanyaan di YouTube gua soal top speednya motor yang didapat setelah dikorek dengan spek tersebut ya. Dapat berapa top speednya.
Yang pasti jangan lupain berat badan kalian. Oke, berat badan gue 70, dapat top speednya 125. Menurut kalian gimana? Cukup memuaskan atau kurang? Ya kalau kurang, tambahin lagi budget korekannya, atau enggak berat badan yang diturunin biar lebih asik gitu. Oke, mungkin gua akan pamit undur diri. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih, salam hobi motor.